Manchester United kembali menampilkan aura pemenangnya dengan rencana merekrut banyak pemain. Sebelumnya, Setan Merah berhasil mendatangkan Bryan Mbeumo. Setan Merah lanjut bergerak membidik gelandang baru memperkuat lini serang. Benjamin Sesko dan Ollie Watkins menjadi dua nama yang kencang dirumorkan akan merapat. Jika terwujud, Ruben Amorim pada akhirnya akan mendapatkan seluruh pemain yang sesuai taktiknya. Bagaimanakah rencana transfer demi gacorkan Manchester United? Wajib segera ganti Andre Onana. Manchester United dikabarkan ingin mencari sosok anyar di posisi kiper. Manajemen Setan Merah dikabarkan tengah mencari pengganti Andre Onana. Alasannya karena Onana harus menepi akibat cedera hamstring yang dideritanya. Manajemen Manchester Merah juga khawatir dengan performa kiper 29 tahun ini yang tak kunjung membaik. Onana kerap melakukan blunder tak perlu saat berada di bawah mistar. Kiper Kamerun ini bahkan dibobol 44 kali, serta 3 kali membuat kesalahan berujung gol pada musim lalu. Di lain sisi, Onana punya kemampuan membangun serangan yang bagus. Distribusi umpannya masih bisa diandalkan dalam skema permainan Ruben Amorim. Alhasil, Onana dinilai bisa tetap menjadi opsi utama Amorim di bawah mistar. Meski begitu, pelatih 40 tahun ini perlu mencari opsi lain dari kiper kelahiran Kongok ini. Manajemen Setan Merah langsung ngebut ingin menggait Emiliano Martinez. Kiper Aston Villa ini dinilai cocok karena punya mental juara serta kemampuan menghentikan tembakan yang mumpuni. Setan Merah bahkan rela tukar guling pemainnya demi mendapatkan tanda tangan Emi. Opsi tukar pemain ini dilakukan agar melancarkan negosiasi kiper 32 tahun tersebut. Wajar jika manajemen Manchester Merah ngebut menggait Emi Martinez. Louis Saha menyatakan ex-kiper Arsenal ini sangat cocok berseragam Setan Merah. Martinez telah menjadi penjaga gawang terbaik di dunia selama 2 tahun terakhir. Martinez menunjukkan stabilitas yang hebat dan pada saat yang sama membantu rekan setimnya menjadi lebih percaya diri. Selain Emi, Manchester Merah juga mengincar kiper muda berbakat. Kabarnya, grup Ineos tengah membidik Saint Lemens yang bersinar bersama Royal Antwerp. Rekrut gelandang baru, pendamping Bruno Fernandes. Selain kiper, Manchester United juga masih membutuhkan gelandang tipikal bertahan. Ruben Amorim selalu dipusingkan mencari pendamping Bruno Fernandes di lini tengah. Pasalnya pemain seperti Manuel Ugarte dan Casemiro kerap bernafsu ikut naik membantu penyerangan. Hasilnya lini tengah The Red Devils kerap kosong melompong layaknya sepotong donat. Celah ini berulang kali dimanfaatkan tim-tim lawan guna melakukan serangan balik. Ugarte dan Casemiro yang punya akselerasi lambat juga tak bisa diandalkan untuk mengejar lawan. Bahkan saat membantu penyerangan, keduanya juga tak bisa berbuat banyak. Masalah ini sempat disentil Amorim usai laga pramusim kontra Leeds United. Kami benar-benar kekurangan kecepatan, terutama di lini tengah. Terasa sekali betapa sulitnya mengalirkan bola dari sana, sindir Amorim. Untuk menangani masalah tersebut, Manchester United bergegas mencari gelandang jangkar untuk musim depan. Wilfried Ndidi, milik Leicester City, dinilai sebagai sosok tepat bagi Amorim. Pemain asal Nigeria ini bisa dijadikan tukang begal untuk memutus alur serangan lawan. Dirinya juga kuat dalam duel udara dan disiplin menjaga area tengah. Lebih dari itu, Ndidi juga hobi melepas umpan membelah lautan yang bisa memanjakan para penyerang. Tendangan geledeknya dari luar kotak juga bisa diandalkan saat lini depan dilanda kebuntuan. Secara harga, Ndidi terbilang cukup ramah di kantong, mengingat Leicester City resmi terdegradasi ke Championship. Kabarnya, The Foxes hanya mematok biaya 9 juta pound sterling untuk sang pemain. Selain Ndidi, Setan Merah juga dikabarkan mengincar gelandang pekerja keras Atalanta, yakni Ederson Silva. Namun, penggawa timnas Brazil ini dipagari biaya fantastis sebesar 70 juta euro. Boyong satu striker gacor demi sempurnakan taktik Amorim. Perombakan Manchester United juga terus berlanjut di lini depan. Manajemen Setan Merah dikabarkan masih ingin mencari ujung tombak tajam untuk mengarungi musim depan. Alasannya karena striker tengah Manchester Merah relatif tumpul pada musim lalu.
Joshua Zirkzee yang diplot sebagai salah satu opsi ujung tombak justru tampil lawak dan buang peluang emas. Buktinya, Zirkzee hanya mampu mengemas 3 gol dan 11 tembakan tepat sasaran. Padahal bomber 24 tahun ini punya peluang mencetak gol sebesar 4,8. Kemudian ada Rasmus Højlund yang ikut tampil melawak musim lalu. Striker asal Denmark ini cuma mampu mengonversi 16,67% tendangan menjadi gol. Alhasil, Manchester United berupaya mencari ujung tombak anyar di bursa transfer kali ini. Mereka tak tahan melihat striker tengah mereka terus tumpul di depan gawang lawan. Baru-baru ini Manchester United menyatakan minatnya terhadap Benjamin Sesko. Bomber asal Slovenia ini diketahui tampil amat tajam sebagai ujung tombak RB Leipzig. Bomber 22 tahun ini mampu mengemas 13 gol dari harapan gol sebesar 10. Atribut Sesko juga makin sempurna karena punya kecepatan dan mau membantu build up permainan. Di lain sisi, Manchester Merah tak perlu khawatir jika gagal menggait Sesko. Manajemen Manchester United dikabarkan bisa memanfaatkan bomber Inggris gacor seperti Ollie Watkins. Watkins juga punya insting gol tajam dengan catatan konversi tembakan sebesar 23,53%. Ditambah pemain 29 tahun ini diberkahi kecepatan mumpuni menusuk pertahanan lawan. Atribut Watkins semakin sempurna karena kejeliannya menyulap bola-bola atas menjadi gol. Dapatkan sepatu sport kece dengan desain menarik yang memiliki potongan harga tinggi. Cek link di bawah ini. Buang pemain BPJS yang sering cedera. Usai puas menambah amunisi baru, Manchester United fokus cuci gudang besar-besaran. Ruben Amorim berambisi membersihkan skuadnya dari para pasien BPJS yang bolak-balik cedera. Nama pertama yang kemungkinan bakal dilego ialah Tyrell Malacia selaku warisan Erik ten Hag. Meski tampil apik di PSV Eindhoven, bek asal Belanda itu bakal tetap ditendang dari Old Trafford. Pasalnya Amorim sudah habis kesabaran dengan Malacia yang hampir absen 2 tahun. Sejak 2023 silam, dirinya telah menepi 500 hari dan melewatkan 70 pertandingan bersama Setan Merah. Selain itu, Amorim juga mulai jenuh dengan performa Luke Shaw yang nyaris tak ada perkembangan. Pemain 30 tahun tersebut lebih sering naik meja operasi ketimbang main bagus di atas lapangan. Bahkan rencana memasukkan Luke Shaw ke keranjang kuning juga didukung oleh Jaap Stam. Saya suka Luke Shaw, tapi dia terlalu sering cedera. Klub harus membuat pilihan mungkin dengan mempertimbangkan masa depan tim tanpa kehadirannya, ujar bek legendaris Setan Merah tersebut. Di sisi lain, The Red Devils juga terus berusaha untuk membuang Alejandro Garnacho. Selama musim lalu, winger asal Argentina ini dinilai kurang cocok dengan skema Amorim. Apalagi Garnacho juga kerap bertingkah hingga sempat cekcok dengan sang juru taktik. Sampai-sampai Amorim yang tak pandang bulu langsung mencoretnya dari skuad pramusim. Namun Garnacho masih keras kepala dan ogah dijual kepada klub di luar Inggris. Padahal klub peminat mulai sepi sampai manajemen perlu menurunkan harganya jadi 40 juta pound sterling. Masalah serupa juga terjadi pada rencana penjualan Anthony dan Jadon Sancho. Setan Merah masih kesulitan mencari klub peminat untuk melego 2 winger lawak tersebut. Dapatkan sepatu olahraga dari LVR yang memakai bahan kualitas premium dengan harga yang murah. Cek link di bawah ini. Dengan rencana transfer besar-besaran di musim panas, akankah Manchester United kembali berjaya di tangan Ruben Amorim?